Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang adverbia clause. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Zaina Ulil Fasihah dengan NIM 23060210014 sebagai presenter pertama. Kemudian ada Vivi Ivy dengan NIM 23060210049 sebagai presenter kedua. Dan yang terakhir ada Lina Purwanti dengan NIM 23060210027 sebagai presenter yang ketiga. Pokok pembahasan pada siang hari ini diantaranya yang pertama yaitu definisi dari adverbia clause, kemudian fungsinya, rumus dari adverbia clause, dan yang terakhir adalah jenis-jenis adverbia clause. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari adverbia clause. Adverbia clause is a dependent clause that function as an adverb and provide information about verb, adjective, or adverb that is in an independent clause with the capacity to answer questions such as how, when, where, and why. Jadi adverbia clause itu merupakan anak kalimat atau dependent clause yang berfungsi sebagai kata keterangan yang memuat informasi tentang kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang dapat menjawab pertanyaan tentang kapan, bagaimana, mengapa, dan di mana. An adverbia clause is preceded by subordinate conjunction after, because, when, though, etc. Subordinate conjunction function to connect adverbia clause with independent clause. Jadi adverbia clause itu didahului dengan subordinate conjunction, dan subordinate conjunction ini berfungsi sebagai penghubung antara adverbia clause dengan independent clause. Pokok pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari adverbia clause. Terdapat 3 fungsi dari adverbia clause. The first is serves to provide information about the verb. Maksudnya, adverbia clause itu menginformasikan tentang kata kerja. Contohnya pada kalimat you are sleeping when she arrived. Kamu tidur ketika dia datang. Di sini yang berperan sebagai verbnya yaitu were sleeping, sedangkan when-nya sebagai subordinate conjunction. The second is provide information about adjective. Maksudnya, adverbia clause itu menginformasikan tentang kata sifat. Contohnya pada kalimat her face look fresh because she always eat well, sleep enough, and exercise. Di sini yang menjadi adjektifnya yaitu fresh, sedangkan because-nya menjadi subordinate conjunction. And the last, provide information about adverb. Maksudnya, adverbia clause itu menginformasikan tentang kata keterangan. Contohnya pada kalimat he drove fast in order that he could arrive on time. Di sini yang menjadi adverbnya yaitu fast, sedangkan in order that sebagai supporting conjunction. Saya Vivi Ivy sebagai presenter kedua akan melanjutkan materi dari presenter pertama. Structure of adverbial clause. In the preparation of sentence, adverbial clause have the following formula: subordinate conjunction plus subject plus verb plus blah blah blah. An adverbial clause can be at the beginning of a sentence, followed by an independent clause. On the other hand, an independent clause can be at the beginning of a sentence, followed by an adverbial clause. If it is at the beginning of a sentence, the end of this clause is marked with a comma. Rumusan dalam adverbial clause. Dalam penyusunan adverbial clause memiliki rumusan yaitu subordinate conjunction plus subject plus verb plus or mean. Adverbial clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti dengan independent clause. Sebaliknya, independent clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh adverbial clause. Jika berada di awal kalimat, maka di ujung kalimat tersebut diberi tanda koma. Example, at the beginning of a sentence, because I have nothing to say, I can start a conversation. And the two at the end of the sentence.
I can start a conversation because I have nothing to say. Contoh di awal kalimat. Because I have nothing to say, I can start a conversation. Karena tidak ada yang dapat saya katakan, saya tidak dapat memulai sebuah percakapan. Di akhir kalimat, I can start a conversation because I have nothing to say. Types of adverbial clause. 1. Adverbial clause of manner. Adverbial clause of manner are adverbial clauses used to answer the question how or how. Conjunction as, like, the way, of, other. Jenis-jenis adverbial clause. 1. Adverbial clause of manner atau cara. Adverbial clause of manner merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau how. Conjunctionnya as, like, the way, atau yang lainnya. Contoh, he acts like is a joke. Dia bertingkah seperti candaan. 2. Adverbial clause of flash. Adverbial clause of flash are used when you want to know the answer to a question that begins with where or where. This description will explain events related to the flash. Conjunctions when, wherever, somewhere, other. Yang kedua, adverbial clause of flash. Adverbial clause of flash digunakan ketika ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diawali dengan where atau di mana. Keterangan ini akan menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan tempat atau place. Conjunctionnya when, wherever, somewhere, dan lain sebagainya. Contoh, I take it with me wherever I go. Saya pergi membawa itu kemanapun saya pergi. I will dig your time capsule somewhere in the middle of the forest. Aku akan menggali kapsul waktu kita di suatu tempat di tengah hutan. Perkenalkan, nama saya Lina Purwanti dengan NIM 23060210027. Kemudian selanjutnya kita masuk pada adverbial clause of conditions. This adverb is a question to explain a conditions or conditions of an event. Conjunction such as long as, if, only if, otherwise, or else, provide, supposing, and unless. And then for the example, she will come to my party only if you accompany her. Nah, maksud dari adverbial clause of condition di sini merupakan kata keterangan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang menjelaskan sebuah kondisi dari sebuah peristiwa. Biasanya terkait dengan kondisi itu kata sambungnya atau conjunction yang digunakan itu ada as long as atau selama, if, jika, only if itu hanya jika, otherwise sebaliknya, kemudian ada or else atau yang lain, provide itu menyediakan, kemudian supposing itu seandainya, dan unless itu kecuali. Nah, kita lihat untuk contohnya. She will come to my party only if you accompany her. Dia akan datang ke pestaku hanya jika kamu menemaninya. Nah, sebelumnya kita recap kembali tentang adverbial clause itu masih dalam seri pembelajaran complex sentence. Mengapa demikian? Karena adverbial clause itu merupakan salah satu anak kalimat dari complex sentence. Nah, complex sentence itu sendiri terdiri dari main clause atau induk kalimat dan juga terdiri dari satu atau lebih subordinate clause atau anak kalimat, di mana salah satu anak kalimatnya ada adverb clause. Untuk adverbial clause memberikan keterangan. Nah, di sini dalam kalimat ini untuk adverbial clause-nya itu adalah pada only if you accompany her. Di sini menjelaskan keterangan tentang sebuah kondisi untuk si induk kalimatnya. Nah, untuk induk kalimat atau independent clause di kalimat ini adalah she will come to my party atau dia akan datang di pestaku. Nah, di sini kan dia sudah bisa berdiri sendiri atau meaningful.
Beda kalau diikuti dengan only if you accompany her. Nah, what is that? Tidak mungkin seseorang tiba-tiba bilang hanya jika kamu menemaninya. What is that? Tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia memerlukan klausa lain untuk lebih menjelaskan kalimat itu sendiri. Nah, kita analisis bahwasanya struktur adverbial clause itu adalah subordinate conjunction diikuti dengan subjek dan verb. Nah, untuk subordinate conjunction di sini adalah only if, kemudian untuk subjeknya itu you dan verbnya itu accompany. Kemudian untuk yang selanjutnya ada adverbial clause of reason atau alasan yang merupakan kata keterangan untuk menjawab sebuah pertanyaan why atau kenapa. Di contoh disebutkan bahwa because she had free time during last holiday, she rearranged her house. Karena dia punya waktu luang selama liburan lalu, dia menata ulang rumahnya. Nah, di sini ada cause and effect-nya. Mengapa dia menata ulang rumahnya? Karena dia punya waktu luang selama liburan lalu. Nah, because di sini menandakan bahwa dia memberikan informasi terkait reason. Yang kelima ada adverbial clause of time. Nah, dari kata time saja sudah bisa terlihat bahwa keterangan ini menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan waktu. Untuk contohnya, after the game, ini adalah after the game has finished. Dan untuk subordinate conjunction yang digunakan adalah after. After the games has finished, the king and pawn go into the same box. Setelah permainan berakhir, raja dan pion akan pergi ke dalam kotak yang sama. Untuk adverbial clause di dalam kalimat ini adalah after the game has finished. Dan untuk subordinate conjunction yang digunakan adalah after. Kemudian yang keenam ada adverbial clause of purpose. Ini digunakan untuk membicarakan tujuan, dimana so that itu merupakan subordinate conjunction yang umum digunakan. For the example, I will tell you the best route so that you arrive on time. Saya akan mengatakan padamu rute terbaik supaya kamu tiba tepat waktu. So di sini merupakan subordinate conjunction yang digunakan dalam adverbial clause of purpose. Kemudian yang ketujuh ada adverbial clause of degree or comparison. Ini menjelaskan tentang derajat atau tingkatan dari sebuah tindakan. Biasanya untuk konjungsi dari adverbial clause of comparison ini ada as, so, bla 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 as, kemudian ada then. Nah, untuk contohnya, she is not so diligent as her sister. Dia tidak begitu rajin seperti saudara perempuannya. As di sini merupakan subordinate conjunction yang menyatakan sebuah tingkatan atau perbandingan ya antara clause satu dengan clause yang lain. Oke, the last ada adverbial clause of concession atau kontras. Ini merupakan adverb yang menyatakan pertentangan atau sesuatu yang berlawanan. Dikatakan berlawanan karena klausa atau anak kalimatnya diawali kata berlawanan. For example, he did nothing although he was fired and didn't receive his final paycheck. Dia tidak melakukan apapun meskipun dia dipecat dan tidak mendapatkan gaji terakhir. Di sini ada although sebagai konjungsi yang menyatakan sesuatu yang berlainan dengan induk kalimat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik itu tutur kata dan sebagainya. Mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.